Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Buana Rizkylahi dengan NIM 222111013, Hukum Ekonomi Syariah, mahasiswa UIN Raden Masyaid Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan dari mata perkuliahan Sosiologi Hukum. Untuk materi yang pertama adalah pengertian dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan dipengaruhi oleh norma-norma sosial, perilaku masyarakat, serta struktur sosial. Ilmu ini juga menyoroti bagaimana hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan berperan dalam menciptakan ketertiban, keadilan, serta menyelesaikan konflik sosial. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik. Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh negara atau lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku manusia. Hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan seringkali terpengaruh oleh perubahan sosial. Sebaliknya, hukum juga mempengaruhi perilaku dan struktur sosial. Ketika masyarakat berubah, hukum cenderung menyesuaikan diri untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Selanjutnya, materi pendekatan yuridis, empiris, dan normatif dalam studi hukum. Pendekatan yuridis empiris berfokus pada penerapan hukum dalam praktik penggunaan data empiris seperti wawancara atau statistik untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam kehidupan nyata. Sedangkan pendekatan yuridis normatif menekankan analisis norma hukum tertulis serta penerapan berdasarkan teori dan aturan yang ideal. Pendekatan ini lebih teoritis dan normatif dibanding empiris. Materi selanjutnya, masa pemikiran hukum positivisme. Masa pemikiran hukum positivisme melihat hukum sebagai aturan yang ditetapkan otoritas sah terlepas dari aspek moral atau keadilan. Fokusnya adalah kepastian hukum. Selanjutnya, masa pemikiran hukum sociological jurisprudence. Masa pemikiran hukum sociological jurisprudence menekankan hubungan hukum dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Hukum dianggap sebagai refleksi dinamika sosial yang terus berkembang. Lanjut ke materi berikutnya, masa pemikiran hukum living law. Masa pemikiran hukum living law, hukum dipahami sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang bersama masyarakat, mencakup norma nilai dan kebiasaan sosial. Dan selanjutnya ada mazhab pemikiran hukum utilitarisme, menilai hukum berdasarkan hasilnya dalam memberikan manfaat terbesar bagi mayoritas masyarakat. Selanjutnya ada pemikiran para tokoh. Yang pertama ada pemikiran tokoh Emil Durkheim. Solidaritas sosial dibagi menjadi mekanis masyarakat tradisional dan organik masyarakat modern yang menentukan jenis hukum yang berlaku. Sedangkan pemikiran Max Weber melihat hukum sebagai alat legitimasi kekuatan yang dirasionalisasi dalam masyarakat modern. Dan menurut H.L.A. Hart, yaitu memperkenalkan konsep aturan primer mengatur perilaku masyarakat dan sekunder mengatur perubahan dalam penegakan aturan primer. Materi selanjutnya ada efektivitas hukum. Efektivitas hukum ditentukan oleh kepatuhan masyarakat, kualitas hukum, penegakan hukum, sumber daya, kepastian hukum, budaya hukum, dan legitimasi hukum. Tanpa dukungan dari faktor-faktor ini, hukum sulit diterapkan dengan efektif. Selanjutnya, ada materi tentang kontrol sosial. Hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial formal
yang melengkapi norma informal seperti tradisi atau kebiasaan. Melalui hukum, masyarakat diatur untuk menjaga ketertiban dan mencegah perilaku yang merugikan. Materi yang selanjutnya ada Socio-Legal Studies, yaitu disiplin yang menggabungkan pendekatan sosiologi dan ilmu hukum. Pendekatan ini melihat hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, kekuasaan, politik, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya, ada materi tentang hukum progresif. Pendekatan ini berorientasi pada perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif. Hukum progresif menekankan reformasi hukum untuk mendukung hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi kelompok yang terpinggirkan. Selanjutnya ada materi legal pluralism, yaitu mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan seperti hukum formal, adat, dan agama. Sistem-sistem ini seringkali saling mempengaruhi dan melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir ada materi tentang hukum Islam dalam perspektif sosiologi. Studi hukum Islam tidak hanya berfokus pada teks agama tetapi juga interaksinya dengan kondisi sosial, budaya, dan politik. Hukum Islam dipandang sebagai bagian dari struktur sosial yang berperan dalam mengatur hubungan masyarakat. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.